Teman baca, selamat datang di segmen About the Book, di Behind the Book bersama saya Barkah Winata. Kali ini kami akan membawakan sebuah tema menavigasi duka. Duka datang secara tiba-tiba, menusuk dalam hati kita, kemudian meninggalkan rasa-rasa dan juga menggumpal menjadi sesuatu yang tidak mau pergi. Apakah duka harus kita sikapi dengan harus kita lepaskan atau harus kita tahan? Seperti apa kita dapat menghadapi duka ini? Bersama saya sudah ada Mbak Nirasha Darusman. Hai. Halo, Mas Barka. kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Barka gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Nira adalah penulis dari buku Lost and Found. Yes. Lost and Found yang terbit di tahun 2021. di tahun 2021. Desember 2021. Ya. Oke. Mbak Nira, aku sih sebenarnya ingin bertanya pertama adalah keberanian dalam mengangkat tema ini yang sejujurnya adalah mungkin tema terberat ya, karena kan kita sebagai makhluk hidup, lawan dari kita adalah ya kematian, kehilangan, dan sesuatu yang tidak akan pernah kembali lagi. Kenapa terbersit bahwa buku saya harus membahas tentang duka? Thank you Mas buat pertanyaan pertama yang mungkin akan setengah jam sendiri. Enggak bercanda. Sebenarnya memang aku senang nulis gitu ya, dan akhirnya memang menulis menjadi menjadi outlet untuk menumpahkan perasaan. Lalu kemudian ada social media kan, akhirnya beberapa tulisan itu muncul juga di social media aku gitu. Apakah itu tentang apapun lah gitu, misalnya aku lagi resah tentang hal apa, topik apa, atau mungkin yang paling sering aku share dulu adalah tentang parenting karena punya anak gitu ya. Nah terus kemudian aku juga sekali-sekali kalau lagi gundah atau lagi apa, misalnya lagi kangen gitu ya sama para almarhum dan almarhumah, aku suka nulis, terus ada foto gitu. Terus aku lihat kok banyak yang relate ya gitu. Oh ternyata si topik yang berat ini banyak yang banyak yang suka baca, banyak yang butuh sebenarnya gitu. Lalu pas pandemi, karena pandemi kan di bulan-bulan pertama mungkin sebagian dari kita langsung agak nganggur gitu ya. Terus aku mencoba untuk aku mau coba seriusin untuk bikin konten di Instagram tentang duka gitu. Dan aku memulainya dengan cukup serius. Aku belajar dengan temanku yang jago social media, jago personal branding, apa aja sih yang harus dilakukan supaya aku bisa bikin ini menjadi topik dan aku bisa menjadi brandingnya adalah aku bicara soal duka gitu. Nah ternyata banyak yang relate ya, banyak yang ngerasa, banyak yang komentar, jadi banyak yang merasa ini tuh butuh untuk dibicarakan gitu. Terus lucunya aku memang pada saat itu berpikir kayaknya aku pengen nulis buku tentang grief deh, tentang duka gitu. Awalnya memang karena punya kesenangan mengekspresikan perasaan lewat tulisan, menulis tentang duka ini awalnya hanya untuk anak-anak gitu. Jadi kan anak-anak ini mungkin nggak kenal sama kakek neneknya gitu karena udah meninggal. Anak-anak ini nggak kenal sama om-omnya karena udah meninggal. Nah aku pengen punya satu buku yang mana di buku itu ada cerita tentang mereka. Jadi cerita tentang keluargaku ini tidak hilang ketika aku nanti udah nggak ada. Awalnya itu. Tapi lalu kemudian berkembang karena aku melihat ada kebutuhan dari masyarakat untuk bicara soal ini, akhirnya berkembang menjadi ya udah ini menjadi sebuah buku yang mungkin untuk bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk umum. Oke, jadi awalnya justru untuk anak-anak tuh. Ya sebenarnya awalnya memang aku pengen buku ini tuh menjadi cerita tentang para mendiang yang bisa dibaca sama anak-anak kapan saja supaya mereka punya memori gitu dari cerita itu gitu. Tapi kemudian karena aku menuliskan cerita-ceritaku juga lewat sosial media, aku merasa ada kebutuhan, akhirnya buku itu berkembang menjadi buku memoir gitu yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang mungkin bingung bagaimana cara memulai memproses, tapi baca buku aku bisa tervalidasi rasanya gitu. Karena sebenarnya yang paling susah adalah menurutku ya, pengalamanku yang paling susah itu adalah mengakui kehilangan, mengakui rasa gitu. Karena sebagai manusia biasanya kita lebih senang merasa yang enak-enak, yang happy-happy gitu. Berarti bagaimanapun ketika bicara tentang duka kan
pasti menggunakan pengalaman dong. Walaupun ya pasti belajar dengan seseorang tentang bagaimana duka bekerja dan sebagainya. Selama menulis buku itu pasti membayangkan dong, menggali bagaimana saya dulu memproses duka. Iya. Itu bagaimana? Balik lagi Mas ke situ. I went back gitu. Jadi sebenarnya proses menulisnya itu memang diawali dari aku secara mental lebih sehat gitu. Jadi sedikit aja cerita, aku kehilangan 2007 sampai 2014, kehilangan 2 orang tua dan 2 kakak dan adik gitu. Nah, kayaknya aku sempat mengalami masa-masa di mana aku nggak sehat secara mental, tapi aku nggak sadar sampai akhirnya 2017 akhir aku pergi ke psikolog dan kemudian didiagnosa depresi ringan gitu dan punya prolonged grief disorder sama anxiety gitu. Nah, setelah aku menjalani terapi secara fisik lebih sehat, secara mental juga lebih sehat, akhirnya baru clear tuh, oke, aku tahu nih mau ngapain. Pertolongan yang aku cari adalah lewat buku karena memang suka baca, tentunya suka nulis gitu kan. Suka nulis tentunya suka baca. Nah, buku-buku yang quote unquote menyelamatkanku dan aku merasa tidak sendiri gitu. Karena kita ngerasa kadang kalau berduka tuh we feel so alone. Adalah buku-buku memoir tapi berbahasa Inggris gitu. Jadi aku baca. Jadi aku biasalah kita kan Google gitu, buku untuk berduka gitu, best book for grieving gitu. Itu. Ya, kan gitu. Nah, yang muncul adalah buku-buku memoir. Di situ dijelaskan sih karena buat kita yang berduka lebih mudah apabila kita membaca buku pengalaman orang. Bukan membaca buku seorang psikolog yang memberikan informasi A, B, C, D, E, terus lo harus A, B, C, D, E. Bukan, kan kita nggak mau ngerasa digurui kan gitu. Kita mau ngerasa dirangkul gitu. Nah, si buku memoir itulah yang juga merangkul aku. Dan itulah muncul, oke, kalau gitu bikin buku memoir aja dan berbahasa Indonesia karena aku cari belum ada gitu. Kebanyakan buku memoir biasanya buku tokoh gitu ya, politik gitu, tokoh lah gitu, autobiografi gitu atau biografi gitu. Nah, ini pilih genre memoir itu karena aku merasa dirangkul gitu, dan kayaknya untuk orang yang berduka memang hanya butuh dirangkul sih. Iya. Berarti buku memoirnya itu tentang orang yang kehilangan atau aku menjalani proses kehilangan. Tentang aku yang ditinggal seseorang dan bagaimana hari-hari kemudian. Iya. Dan aku di situ menjelaskan peristiwa kehilangannya setiap momen itu gitu. Jadi peristiwa kehilangan Tara, adikku, peristiwa kehilangan ibuku, peristiwa kehilangan ayahku, peristiwa kehilangan abangku. Aku ceritakan moments by moments seperti di novel. Berarti satu persatu kembali ke memori itu, menghampiri bahwa kehilangan yang kedua, terus aku nulis. Kehilangan yang ketiga itu luar biasa, nggak kebayang. Itu nangis-nangis Mas. Nangis parah, maksudnya nulis gitu ya. Sebenarnya nangis tapi katarsis juga in a way gitu. Karena begitu nangis aku merasa lega tentunya kan ya. Gitu. Kita tahu bahwa nangis itu sebenarnya salah satu cara badan kita untuk ngeluarin emosi kan. Gitu. Tapi memang dan pada saat kita nulis kan Mas Barka kan juga penulis ya. Pada saat kita nulis kan habis nulis, selesai nulis habis itu kan kita ganti topi nih, kita ganti jadi editor, kita baca nih, nangis juga kan gitu. Jadi nangis, ada kalanya aku harus berhenti, terus aku nangis dulu gitu. Itu sering terjadi pada saat proses itu. Tapi pasti berat banget ya udah nggak kebayang lah, maksudnya sudah mengalami itu dan harus membagikan ke orang-orang. Proses itu setelah melalui semuanya sampai buku itu keluar, ada perbedaan nggak setelah selesai? Jauh sih, jauh. Karena yang pasti untuk pertama kalinya aku mencoba untuk mengeluarkan semua cerita ini tanpa difilter, karena biasanya kan difilter nih kalau ke Instagram, caption juga nggak bisa panjang-panjang dan juga mungkin kalau mau panjang siapa yang mau baca dan lain-lain gitu. Nah, ini tuh tanpa difilter, artinya sebenarnya aku mengakui semuanya kan, artinya gitu. Ketika aku tidak memfilter, aku mengakui semua ini terjadi dan ya ternyata memang benar kata Mas Reza Gunawan almarhum ya gitu, bahwa ketika kita mengakui semuanya ya itu akan rasa-rasa ini menguap gitu. Yang sebenarnya menjadi problem adalah ketika kita nggak mengakui si rasa-rasa itu, dia ke alam bawah sadar gitu, dia nggak hilang, nggak lupa, nggak gitu. Itu berarti problemnya ketika seseorang menahan. Yes. Itu pasti jadi masalah. Pasti
pasti. Dan biasanya munculnya jadi sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang berbeda, misalnya jadi stres, misalnya jadi gampang emosi, gampang marah gitu. Terus kitanya nggak sadar bahwa kita udah sampai di situ karena kita stres banget, gampang burn out kalau di kantor misalnya. Jadinya akhirnya susah komunikasi dengan rekan kerja, susah komunikasi dengan pasangan, terus ke anak juga marah-marah terus gitu. Itu sebenarnya adalah karena ada emosi-emosi yang nggak kita proses, nggak kita akui, akhirnya ya jadi ke yang lain gitu. Oh, oke. Termasuk mungkin rasa bersalah ya. Dan semuanya. Pasti keluar semua. Iya. Oke, dan tentunya kan kalau kita berduka, nggak pernah ada yang siap kan tentang kedukaan, kapan kita kehilangan. Aku tuh, ya mungkin aku juga mengalami duka, dan waktu itu kebingungan bahwa kemana harus menanya ke orang, misalnya kalau duka tuh harus ngapain gitu kan. Nah, apakah buku ini bisa membantu itu, atau apa sih sebenarnya yang berusaha disampaikan ke orang-orang yang sedang berduka bahwa kamu tuh butuhnya ini loh gitu. Oke. Itu pertanyaan bagus, tapi memang si buku Lost and Found ini, karena ini buku pertama aku dan juga mungkin ini adalah perjalanan pertama untuk aku mengaku kepada dunia luar gitu bahwa aku punya masalah ini gitu. Karena kan sebenarnya di sini aku bilang aku punya anxiety, aku punya prolonged disorder waktu itu dan segala macam gitu. Jadi memang secara objektif atau tujuan utama buku ini memang merangkul sih Mas gitu, merangkul. Karena menurut aku itu problem utamanya gitu. Kita yang berduka ini tuh seringkali dianggap bahwa duka itu normal. It's a part of life. It is a part of life gitu, karena kematian sudah pasti gitu. Dan duka itu mengikuti kematian. Tapi kan bukan berarti duka itu tidak menimbulkan kesedihan, tidak menimbulkan dan lain-lain lah, semua emosi itu. Nah, emosi ini perlu dirangkul menurut aku. Yang suka salah adalah ketika kita bicara soal emosi yang quote unquote tidak positif atau negatif seperti duka, itu biasanya orang menganggap bahwa ini tuh nggak perlu dirasa gitu. Sebenarnya yang nggak boleh kan adalah kita nggak boleh terlalu reaktif terhadap itu. Tapi apakah kita akui? Harus dong. Kan ada bedanya antara aku sedih sama aku sedih terus aku jadi marah. Nah, maksudnya ya aku sedihnya boleh. Tapi aku sedih kemudian jadi marah sama orang lain. Nah, itu yang perlu kita pikirin lagi. Nah, ini biasanya yang orang bingung nih ada perbedaannya gitu. Aku di sini ingin menekankan bahwa sedih nggak apa-apa, yuk dirangkul. Karena begitu dirangkul, akhirnya kita merasa bahwa orang lain mengerti, terus kita jadinya nggak merasa jadi korban lagi, dan kita jadi siap untuk bangkit gitu, untuk ya udah sekarang harus apa gitu. Emang step pertamanya harus divalidasi, dan buku ini harapannya adalah memvalidasi teman-teman yang berduka gitu. Oke, termasuk melihat kita semua mungkin udah tahu ya dari tahapan yang grief kan dia yes si Elizabeth Kubler-Ross. Oh ya, itu ya. Dan katanya kan itu ada urutannya. Apa pertama? Anger. Pertama adalah denial. Kedua adalah anger. Ketiga adalah bargaining. Keempat adalah sadness. Kelima itu acceptance. Yes. Dan itu bukan berarti berurutan kan? Bukan. Si Elizabeth Kubler-Ross sendiri bilang bahwa ini tuh nggak linear gitu. Memang yang agak membingungkan, pertama kali dia mengeluarkan 5 Stages of Grief di buku pertamanya dia tahun 1969, itu karena dia kan psikiater nih ceritanya. Dia psikiater, dan pada saat itu tahun 69 itu banyak sekali pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang terminal gitu ya, yang udah divonis gitu, umur kamu tinggal setahun, umur kamu tinggal 2 tahun ya. Mereka kan juga melewati proses duka untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, si Elizabeth Kubler-Ross ini dia bertugas untuk menceritanya research orang-orang ini gitu, dan dia kemudian menyimpulkan ada 5 tahapan dari orang-orang yang punya penyakit serius dan umurnya udah dekat. Lalu kemudian tentunya di Amerika seperti juga di Indonesia gitu, kadang-kadang sesuatu tuh diambil cuman sepotong aja, 5 Stages of Grief 1, 2, 3, 4, 5 tanpa tahu konteks sesungguhnya. Jadi akhirnya itu udah menyebar menjadi salah disalahartikan, lalu kemudian
di tahun 96 kalau nggak salah dia bikin buku lagi setelah di tengah-tengahnya dia bikin banyak buku. Buku terakhirnya dia tahun 96 dia berpartner sama David Kessler. Nah, si David Kessler ini partneran sama dia bikin lagi bukunya judulnya On Grief and Grieving. Jadi buku yang pertama tadi yang aku bilang itu On Death and Dying judulnya. Yang ini buku terakhir On Grief and Grieving, dan di situ mereka menjelaskan bahwa tahapan ini beda nih sama yang itu. Sama 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau untuk orang yang berduka karena ditinggalkan, itu sebenarnya tidak linear karena dan nggak harus 5-5-nya atau kadang ngulang juga gitu. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang pasti. Kadang kan kita mikir kalau 1, 2, 3, 4, 5, oh kalau gue belum satu salah nih gitu atau apa enggak gitu. Contoh nih misalnya aku kehilangan ibuku ya. Setelah beliau sakit stroke 13 tahun. Aku udah nggak ngelewatin lagi denial dan anger sih mas gitu. Bargaining juga udah, sedih aja. Jadi saat proses itulah dialami. Begitu kehilangan, benar-benar kehilangan, tinggal proses yang gitu. Jadi aku jadi paham maksudnya si Elizabeth Kubler-Ross tuh nggak harus 5-5-nya dan tidak linear gitu. Karena mungkin denial dan anger aku udah rasain pas pertama kali dia kena stroke gitu ya. Aku marah gitu, aku kesel gitu. Ketika dia meninggal ya aku sedih karena kehilangan, tapi akhirnya kan lega, acceptance karena 13 tahun dia sakit gitu. Itu contohnya ketika kita kehilangan nggak selalu harus 5-5-nya gitu. Itu prosesnya ya. Dan juga kita kehilangan ya, apalagi ada tadi Mbak Nira kehilangan keluarga. Sebenarnya ada levelnya nggak sih sebenarnya dari kehilangan ini bahwa ini adalah sesuatu yang paling nggak terbayangkan. Ada juga mungkin sesuatu yang sebenarnya kehilangan juga tapi itulah prosesnya. Ada juga yang seperti itu. Maksudnya nih dari 4 orang ini mana yang mungkin paling berat buat aku bukan atau gimana? Enggak sih, buat secara umum aja. Secara umum. Kalau secara umum aku akan susah untuk bicara ya karena aku bukan, I'm not an expert gitu. Mungkin aku bicara dari pengalaman aku aja and that's okay gitu. Karena kalau dari pengalamanku, aku kan kehilangan orang tua dan kakak dan adik ya. Aku anak tengah, jadi aku sekarang udah nggak punya kakak atau adik kandung. Paling berat itu adalah kehilangan kakakku, si Abang, tahun 2013. Yaitu karena ya tiba-tiba sih, cukup mendadak gitu. Jadi beliau terlihat sehat sepanjang umur hidupnya gitu, nggak pernah ada sakit-sakit yang berarti gitu. Lalu kemudian ketika sakit, aku yang paksa dia ke rumah sakit karena biasalah laki-laki kan udah nggak apa-apa, nggak mau ngerepotin gitu ya. Aku bilang ayo ke rumah sakit gitu, ayo anterin gitu. Terus akhirnya aku anterin segala macem, masuk rumah sakit. Sampai ternyata penyakitnya udah cukup parah, dia punya kelainan darah waktu itu diagnosa pertamanya. Terus dari pertama kali masuk rumah sakit sampai akhirnya dia meninggal itu hanya dalam kurun waktu 6 hari. Dan di 6 hari itu tuh ada harapan-harapan gitu loh, bukan yang memburuk gitu loh. Ada harapan gitu. Jadi oke, ini parah tapi kita bisa nih melewati ini gitu, ada harapan-harapan. Nah, kenapa ini juga berat? Karena aku sebelumnya kehilangan adikku kan. Abang tuh tahun 2013. Kehilangan adikku di 2007 itu karena dia HIV positif atau AIDS gitu. Nah, kita tahu bahwa dia itu positif AIDS itu 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika udah tahu, secara tidak sadar mungkin si tahapan-tahapan itu udah mulai ya gitu. Awalnya denial segala macam. Jadi ketika dia meninggal juga proses untuk menerimanya itu lebih cepat gitu. Nah, ketika Abang itu dan akhirnya kan dari Tara sampai Abang meninggal itu cukup lama ya, 2007 sampai 2013 cukup lama. Jadi nggak ada bayangan bahwa satu kakak lagi akan diambil gitu. Justru ngebayanginnya oke, sekarang tinggal kita berdua nih gitu, we'll make it through this life gitu. Dia orangnya agak nyeni gitu ya, dia musisi terus cukup idealis gitu. Aku bahkan udah bilang sama suamiku, kalau misalnya nanti Abang mau tinggal sama kita sampai kita tua nggak apa-apa lah ya, kita bagi rumah kita gitu, dia di sini. Udah mikir sampai situ, jadi udah mikir we will grow old together gitu. Ada harapan-harapan itu. Jadi ketika meninggal emang paling berat sih. Sampai sekarang itu masih terasa kalau si Abang ini. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaanmu Mas, apakah ada level-levelnya? Aku rasa sih
hubungannya dengan caranya orang ini meninggal gitu ya. Iya. Kalau mendadak itu pasti akan sangat traumatis gitu. Atau hubungannya gitu, biasanya hubungan yang paling attachment-nya paling tinggi levelnya, misalnya antara orang tua dan anak, jelas itu akan berat gitu. Antara pasangan itu juga berat gitu. Tapi itu aku hanya bicara berdasarkan pengalamanku aja sih gitu. Oke. Semoga menjawab. Iya. Biasa. Sangat menjawab. Terima kasih. Dan karena level orang duka berbeda-beda kan sejarah, jadi tidak bisa dibandingkan kan satu sama lain. Iya. Yang kamu rasakan mungkin sama saya berbeda. Yes. Dan itu mungkin yang membuat Mbak Nira membuat community ini kan, community yang aku boleh sebut Grief Talk, Grief Talk boleh ini. kan gitu. Ya, buat community Grief Talk ini berkumpul, kemudian ada nggak sih, maksudnya dalam satu kasus orang tuh terlalu lama sekali berada di fase bawah lah, anggap aja di bawah. Dan itu bagaimana teman-teman di komunitas itu bisa membantu dia bangkit dan bisa nggak sih sebenarnya itu? Gitu. Ya memang sebenarnya itu tujuan utama dari support group ini ya, menjadi support system gitu. Karena aku percaya ini kan hal berat sekali ya, kalau kita ngelewatin sendiri pasti susah gitu. Aku ngerasa aku didukung oleh suami, anak-anak juga sangat suportif. Aku juga terbuka sama mereka ya gitu. Maksudnya aku selalu mencoba untuk jujur sama apa yang aku rasain, dan aku komunikasikan ke mereka dengan bahasa anak-anak tentunya gitu. Jadi mereka juga paham kalau ibunya tiba-tiba lihat apa sedih nangis gitu, nggak bingung gitu. Mereka udah paham. Nah menurutku itu support system yang bikin aku juga sampai sekarang alhamdulillah ya bisa jalan terus. Cuman kan banyak yang nggak punya, makanya akhirnya ada si Grief Talk itu. Untuk menjawab pertanyaanmu apakah ada yang kayak gitu banyak. Dan biasanya kan di Grief Talk ini udah ada tim kecil lah ya gitu. Biasanya kita saling mengingatkan gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gini, kita beri kata-kata penyemangat. Dan biasanya aku di ujung aku pasti akan bilang bahwa kalau memang kita butuh pergi ke profesional untuk bantuan, nggak apa-apa loh gitu. Karena aku juga melewati itu gitu. Aku juga cerita sedikit, aku pernah depresi dan segala macam. Akhirnya bisa di sini ya karena memang bantuan profesional. Dan berduka ini memang sulit secara mental dan emosi. Jadi kalau kita butuh orang lain untuk bantu kita, nggak apa-apa gitu. Dan itu sekarang memang selalu menjadi closingan aku gitu. Karena memang semakin banyak sih Mas yang kehilangan. Kebanyakan sekarang yang kehilangan itu adalah anak-anak muda umur 19, 20, 21, di bawah 25 tahun yang kehilangan orang tuanya pada saat COVID. Itu banyak. Yes, banyak banget. Dan mereka hampir semuanya kehilangan arah sih. Gitu, hampir semuanya kehilangan arah. Dan ya gimana sih di umur segitu kan masih bucin ya sama orang tuanya gitu ya. Apalagi orang tua zaman sekarang kan deket ya, beda mungkin sama kita sama orang tua kita gitu. Orang tua zaman sekarang kan cukup deket sama anak-anak. Jadi bucin banget, yang bener-bener yang bisa ngomong kayak ngomong kalau anak cewek ke bapaknya kayak ngomong sama pacarnya, aku ingat waktu papa gini gitu kan. Nah itu buat mereka tuh cukup berat dan mereka kehilangan arah, terutama untuk hal-hal kayak nanti kalau misalnya aku menikah siapa kayak gitu, atau kalau aku nanti wisuda siapa yang datang gitu-gitu. Nah itu memang akhirnya kita rangkul, kita semangati. Terus akhirnya aku selalu bilang bahwa nggak apa-apa kalau mau butuh pertolongan profesional. Karena akhirnya memang biasanya dengan ada profesional yang menangani, biasanya memang lebih bisa terarah sih gitu. Support group kan hanya itu ya. Dan biasanya kita juga support group cuma 2 kali dalam sebulan. Nggak bisa terlalu sering juga gitu. Biasanya sekali kumpul berapa orang tuh? 20-30 orang. Dan itu mungkin kan orang ada prosesnya ya, ketika dia sudah terbantu sebenarnya nggak ada ikatan, maksudnya saya udah ya gitu, nggak apa-apa kan, nggak harus selalu ada di situ. Nggak apa-apa banget. Tapi yang dan aku justru happy, berarti udah kita berhasil bantu nih gitu. Dan memang ada kok beberapa orang yang datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan kelihatan kan perbedaannya dari pertama kali dia cerita sampai ke 5 kali dia cerita. Aku happy banget gitu. Dan dia juga bilang pertama kali aku datang mungkin misalnya let's say 2021, sekarang tuh aku udah bisa ngomong tanpa nangis gitu. Itu kan progres ya gitu. Aku sih ngerasa happy banget kalau kayak gitu. Nggak ada attachment lah, jelas. Kalau aku belum pernah sih ikut support group. Ikut dong Mas. Boleh. Coba.
Tapi pertanyaannya sebenarnya ya silakan aja ceritakan ya. Nggak pernah ada cerita pertanyaan bahwa kamu ceritain dong tentang itu. Enggak. Oh. Dan bahkan memang konsepnya persis kayak support group di luar negeri tuh kalau kita suka lihat di film-film Mas, berkumpul melingkar gitu, dan ada satu mungkin yang menjadi moderator untuk apa ya, untuk ini aja, cuman untuk memimpin sesi aja gitu. Tapi memang tugas si moderator memang bukan memberikan saran, bukan memberikan apa gitu, karena kan di sini moderator memang bukan ahli atau bukan psikolog gitu ya, bukan counselor juga gitu, jadi harus berhati-hati. Tapi memang aku memberikan kebebasan, teman-teman yang mau cerita silahkan, yang memang hanya ingin mendengarkan juga nggak apa-apa, yang kalau di Zoom itu ya ada yang mau buka kamera boleh, ada yang off cam karena nggak berani atau apa juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar aku bebaskan, tapi mungkin kalau memang ada peraturan itu lebih kayak confidential, harus ini dijaga rahasianya karena kan memang ini ceritanya personal supaya nggak keluar, dan respect each other aja supaya ini bukan tempat untuk menghakimi gitu-gitu. Jadi benar-benar apa ya, udah kayak keluarga sih jatuhnya gitu. Oke. Gitu. Ada yang bilang grief itu takes courage, membutuhkan keberanian. Sementara itu kan berlawanan ya. Maksudnya orang sedang dalam posisi menutup, tapi saya harus membuka dari satu sisi supaya itu harus keluar. Ada nggak sih tips atau apa ya, maksudnya bagaimana supaya itu bisa keluar dan tidak membuat kita terlihat lemah, terutama laki-laki ya. Laki-laki kan ada yang bilang boys don't cry lah, atau segala macam, bahwa laki-laki harus terlihat kuat. Nah itu kalau dilihat dari sisi teman-teman pegiat mungkin di sport group atau buat Mbak Nira sendiri gimana? Aku tuh sebenarnya kasihan loh sama laki-laki, Mas. Okay. Karena mereka tuh dari lahir tuh udah dipaksa untuk nggak boleh nangis. Kan kasihan banget. Pokoknya tadi, boys don't cry gitu. Padahal kan sama-sama manusia ya. Gitu. Memang kromosom kita berbeda gitu. Terus cara otak kita berpikir berbeda. Tapi kan sama-sama manusia, punya emosi, punya rasa yang memang valid untuk dirasakan. Apalagi kalau kehilangan. Gila-gila juga kalau nggak boleh nangis kan gitu. Maksudnya nih gitu. Agak aneh, makanya aku tuh kasihan sama laki-laki yang mengalami kedukaan gitu, bahwa buat mereka itu pasti jauh lebih sulit karena seluruh mata dunia memandang, ibaratnya gitu loh, harus kuat gitu. Sebagai laki-laki harus kuat gitu. Kalau buat aku sih, dan jangankan laki-laki, aku pun juga mengalami itu gitu. Pada saat aku kehilangan Tara pertama kali, aku merasa aku harus kuat. Gak usah laki-laki gitu. Itu kayaknya manusia begitu, merasa harus kuat. Apalagi aku ngelihat ibu bapakku menangisi anak bungsunya, ya kan? Aku mikirnya gini, aku nih cuman kehilangan adik gitu. Mereka kehilangan anak bungsunya loh. Aku harus lebih kuat dari mereka, gitu mikirnya. Nah, aku harus lebih kuat tuh ungkapan bener nggak kalau di duka ya? Takutnya kan menurutku waktu itu aku pikir itu benar, tapi sekarang aku tahu bahwa sebenarnya itu nggak tepat gitu. Memang intensinya kan baik ya, tentunya gitu. Kita kita nggak ingin nangis terus bikin orang tua tambah sedih gitu. Tapi sebenarnya ada alternatif lain. Alternatif lain setelah aku melewati ini ya kita bisa nangis bareng gitu, nangis bareng karena sebenarnya ketika udah nangis emosi itu keluar kan merasa lebih enak ya gitu. Habis itu kita bisa melewati hari-hari lagi gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang lebih tepat adalah kita bisa menangisi bersama, tapi juga ada awareness gitu bahwa oh iya tapi jangan kelamaan juga nangisnya, tapi yang penting sih nggak ditahan gitu. Nah ini nih sebenarnya mencari balance antara tidak ditahan dan menangis terlalu lama gitu. Di tengah-tengahnya itu tuh yang kita harus bisa aware juga gitu. Cuman kan memang itu nggak mudah juga, makanya akhirnya untuk kasus-kasus yang cukup sulit ya nggak apa-apa kalau butuh bantuan profesional karena pasti dia bisa melihat dari luar kan gitu. Jadi nggak masalah misalnya pada akhirnya memang saya nggak nyerah nih, jadi saya harus minta bantuan profesional tuh nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada, justru itu mempercepat proses sih. Mempercepat proses akhirnya kan mempercepat kita juga untuk menerima fakta itu seutuhnya, terus lebih cepat juga kita bisa membantu orang-orang di samping kita, lebih cepat juga akhirnya kita bisa menemukan makna hidup baru gitu. Karena kan pada akhirnya ketika kita kehilangan, biasanya kita kehilangan purpose sebuah ada satu tujuan hilang nih gitu. Nah,
Itu sebenarnya yang paling menyakitkan juga kan gitu. Nah, dengan memproses itu lebih cepat, salah satunya mengakui rasa, nangis, pergi ke profesional adalah untuk kemudian menerima dan menemukan purpose baru. Yes, seperti my new purpose adalah sekarang ya ini, menyebar tentang duka, normalize grief, support group, memberikan support buat orang-orang, mengedukasi tentang grief, bahwa itu nggak apa-apa dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya memang lebih cepat, lebih baik gitu. Lebih cepat, lebih baik, dan cepat bangkit lagi, melanjutkan kehidupan lagi. Yes, betul. Oke, ada ungkapan juga, grief is love. Aku jadi ingat ini apa? Ingat nggak yang WandaVision jadi bahas itu ya kan? Oh iya, iya, Ada iya. ungkapan, Iya. what is love? What is grief if not love preserving? Nah itu sebenarnya gimana mengutarakan itu, karena kan bagaimana kalau yang dia bilang bahwa grief adalah love preserving, kan berarti kan sesuatu yang lu tuh berduka, sebenarnya lu sedang ada rasa cinta yang tercurah-curah karena mengingat seorang kita kehilangan. Bagaimana menyikapi itu sebenarnya, grief sebagai cintaan? Tapi Mas Barka setuju nggak grief is love? Ya, iya. Setuju ya? Oke. Ya udah, kalau setuju kita nggak usah bahas lagi soal itu. Menurutku grief memang adalah sebenarnya cinta kan, karena kita punya relationship sama atau attachment sama orang ini selama beberapa kurun waktu, timbul cinta, orang yang nggak ada, nggak mungkin cintanya langsung hilang. So grief is love. Nah, gimana caranya untuk bisa mengatasi perasaan cinta yang meluap-meluap tapi kayaknya cuma satu arah ini? Kalau buatku adalah untuk mengenang gitu, mengenang terus-menerus gitu, dan kalau bisa meneruskan apa yang dicita-citakan gitu, legasinya tetap jalan gitu. Dan itu juga kenapa aku selalu, dan nggak selalu sih, tapi sering sekali cerita tentang cerita-cerita om-omnya ke anak-anak gitu, supaya mereka ingat dan mereka punya memori walaupun hanya dari omongan aku gitu. Jadi kenangan itu tetap berjalan. Jadi aku tahu bahwa orangnya nggak ada secara fisik gitu, tapi kenangannya bisa kita bicarain terus. Jadi si cinta ini rasanya ke situ gitu, nggak yang kemana orangnya nggak ada gitu. Itu sih. Terutama tadi kan kakaknya juga seniman kan, ya mungkin ada karya-karya yang bisa di-share ke bisa banget. Udah kebetulan ada beberapa kita waktu itu suatu hari menemukan binder gitu, isinya lagu-lagunya dia gitu. Senang banget. Jadi bisa di-share, bahkan udah suara dia. Enggak, tapi dibawakan kembali. Iya. Oke. Teman baca, buat kamu yang mau berkomentar di bawah, bertanya atau memberikan masukan terhadap video ini, kamu berkesempatan mendapatkan sebuah paket buku senilai 500.000 dari kelompok Agromedia. Jadi jangan sungkan untuk berkomentar di bawah dan membagikan apa yang kamu rasakan saat menonton video ini. Oke, balik lagi ke Mbak Nira. Tadi kan terakhir kita bicara tentang grief is love. Yes, grief is love. Dan bagaimana pada akhirnya perasaan ini bisa dicurahkan, dilepaskan, sehingga menjadi orang membilang itu adalah letting go. Iya. Mungkin sebelum ngomong letting go, Mas Barka, aku penasaran. Tadi kan aku nanya tuh, setuju apa enggak kalau grief is love? Karena menurutku itu konsep yang cukup kontradiktif gitu. Grief is love gitu. Nah, tapi terus Mas Barka dengan sangat ini bilang setuju gitu. Boleh nggak cerita sedikit kok bisa sampai akhirnya ada kesimpulan grief is love gitu? Aku juga jadi penasaran kan. Mungkin ya sedikit ya. Jadi memang aku juga ada pengalaman duka dan bersama Putri yang waktu itu masih 18 bulan, kemudian dia meninggal. Nah, pasca itu memang keadaan rumah menjadi dingin, menjadi murung, menjadi penuh dengan air mata. Itu yang membuat kami semua merasa nggak bisa seperti ini terus. Terutama nggak tahu ya, mungkin aku merasa seperti itu, mungkin istri juga seperti itu. Terus aku bilang ke istriku bahwa kita harus mengubah. Kalau bisa ya, aku juga nggak bisa memerintah bahwa udah jangan nangis terus. Cuman dari situ pun aku mengingat bahwa ketika berduka kan yang flashing, yang muncul kan sesuatu yang kenangan-kenangan yang manis, yang baik. Walaupun di ujung pasti ada, ketika dia tidur
rumah sakit, di kasur itu pasti justru itu yang mau saya jangan ke situ, bisa nggak ke yang bagian Memori indah. memori baik-baik aja, hujan-hujanan bareng, main di depan taman. Itu yang kemudian menjadi, aku pikir bahwa yang tercurahkan keluar-keluarnya adalah sebuah kebahagiaan, sebuah cinta. Dan kami juga selalu ke makam dan membawa bunga kan. Bunga itu menjadi, aku taruh dulu di rumah, seminggu sekali aku bawa ke makam. Jadi rumah kami pun tidak putus ada bunga. Sehingga aku pikir, oh berarti ada bentuk lain yang perasaan yang kita curahkan. Ya walaupun sesimpel bunga, tapi ketika saya pulang ke rumah, beli bunga dulu untuk dibawa ke rumah untuk nanti ke makam. Nah, itu menurut kami jadi ungkapannya menjadi ungkapan cinta. Gitu. Terus rasanya, maksudnya pada saat akhirnya menyadari bahwa grief itu cinta tuh, apakah menjadi lebih lega atau maksudnya ya nggak ada yang melegakan sih dari kehilangan ya gitu. Tapi menurutku soalnya proses akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa grief is love itu sebenarnya itu proses yang cukup sulit dan nggak semua orang mau melewati proses itu sih Mas gitu. Sejujurnya secara turning point bahwa ini adalah love sebenarnya nggak ada. Jadi tuh kayak tiba-tiba aja, maksudnya dengan proses kan selalu proses. Aku pun ingat mungkin beberapa bulan lalu masih berat, masih pulang ke rumah terus melihat, karena makamnya pun sebenarnya di seberang rumah doang, jadi kayak melihat ke seberang, oh dia istirahatnya di situ ya sekarang gitu. Itu masih berat tuh. Terus sejujurnya aku nggak tahu, lama-lama menjadi ringan. Mungkin karena aku juga bikin buku itu ya. Jadi aku bikin buku cerita itu, jadi salah satu yang membuat kami merasa tidak sendirian. Internet membawa begitu banyak hal baik, itu yang aku sangat pasti ada siraman-siraman kasih sayang gitu ya. Iya. Dan satu pun nggak ada yang negatif. Itu yang aku soroti adalah biasanya kalau ada sebuah narasi ada yang positif dan negatif kan. Ini semuanya positif, satu pun nggak ada. Salty juga nggak ada. Jadi aku pikir, oh ya berarti dunia itu bisa sebaik ini. Sehingga aku pikir bahwa dan anakku sudah maksudnya hidup di hati orang-orang ini. Dan aku pikir ya itulah cinta yang kemudian mengubah kami menjadi lebih kuat sih. Itu sih sebenarnya apa inti dari letting go tuh, tadi Mas Barkan nanya kan, inti dari letting go tuh sebenarnya adalah memang menjalani prosesnya gitu. Bukan 1 2 3 harus ngapain supaya letting go. Iya. Karena memang biasanya kita kan maunya what are the steps? 1, gue harus ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, nanti keempat nih hasilnya adalah letting go ya gitu. Tapi memang it doesn't work that way gitu. Seperti yang tadi Mas Barka ceritain, nggak ada juga turning point-nya. Oh ini tuh love gitu. Tapi bukan tiba-tiba sih, mungkin gradually kali ya. Secara perlahan, kemudian sadar, oh ini sekarang udah mulai ringan, udah mulai enteng. Ya sakit gitu, tetap ada kangen, rindu dan segala macam. Tapi udah mulai, dan menurut pengalamanku juga itu berarti udah mulai mengarah ke letting go gitu. Udah mulai bisa sepenuhnya menerima dan ikhlas gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya letting go, buat aku adalah ya memang pertama kita harus mengakui semua rasa dan semua kejadian gitu ya. Karena biasanya memang kita berusaha untuk kuat, akhirnya tidak mengakui gitu. Menurutku kuat itu adalah hasil dari kita mengakui dulu gitu. Kalau kita pura-pura kuat, sebenarnya justru kita nggak berani untuk mengakui rasa. Ini dua-duanya kontradiktif ya menurutku ya. Kita kuat di depan, tapi sebenarnya nggak berani untuk ngerasa. Karena sebenarnya dibutuhkan keberanian yang lebih untuk mengakui. Itu lebih susah daripada pura-pura kuat. Itu lebih gampang gitu. Jadi balik lagi, yang pertama adalah mengakui bahwa memang ini terjadi, bahwa kita sakit, kita sedih, kita kehilangan, kita marah. Diakui aja bahwa itu terjadi. Lalu kemudian kita harus mencari cara untuk mengekspresikan itu. Aku dan mungkin Mas Barka juga nulis senengnya ya gitu, karena kita memang senang di dunia dunia baca, dunia tulisan. Jadi media aku, outlet aku memang nulis dari dulu gitu. Nah buat teman-teman mungkin memang harus memahami diri ya, kan ada yang mungkin senangnya nulis tapi bukan untuk konsumsi publik, jadi cuma journaling doang, ya nggak apa-apa gitu. Atau ada yang orangnya suka
nyanyi gitu ya, dikeluarin gitu. Ada yang suka mungkin melakukan kegiatan-kegiatan kinestetik kayak olahraga atau apa. Iya. Tapi memang sebelum melakukan itu harus diakui dulu, karena ada juga orang yang akhirnya melakukan hal-hal tadi sebagai distraksi. Nah itu salah lagi tuh Mas. Supaya nggak keinget kesana Yes, terus. betul. Ya, Itu ya. salah lagi. Akhirnya kan itu juga tidak mengakui lagi kan gitu. Jadi yang pertama Oke. memang diakui dulu, baru kita cari outlet supaya kita bisa mengeluarkan si emosi-emosi ini gitu. Baru apakah kemudian nanti akan benar-benar merasa ikhlas dan benar-benar let go, menurutku itu adalah eventually sih insya Allah kesana gitu. Tapi memang kapannya beda-beda juga setiap orang, tergantung dari apa ya, kecakapan emosi dan mental mereka gitu, tergantung dari support system keluarga, support system tempat bekerja misalnya. Kan ada juga tempat kerja yang kenapa sih lo nangis-nangis terus, ya itu itulah kayak gitu-gitu kan juga banyak. Kenapa sih baru udah setahun kenapa masih, nah itu kan berarti nggak support. Akhirnya kita juga jadi ngerasa oh gue berarti nggak boleh gini gitu. Jadi support system is very important juga dalam proses itu. Akhirnya terus kalau dalam pengalaman aku, ternyata udah lebih ringan kayak kamu kemarin tadi Mas gitu cerita. Ternyata udah lebih ringan, ngerasa ini. Nah, ya itu sih. Emang pertama mengakui dan kemudian cari outlet. Mudah-mudahan kemudian nanti kita pelan-pelan bangkit sendiri aja gitu. Ya, trikinya itu outletnya distraksi atau beneran menuju ke situ. Itu yang harus di-clearin dulu kan? Iya. Makanya bukan distraksinya dulu, mengakuinya dulu. Iya, kalau ada stepnya nih, mengakuinya dulu. Harus berani untuk bilang, sedih banget nih, gue hancur gitu. Kalau aku ekstrim karena memang orangnya cukup ekspresif, walaupun bukan lewat ini, tapi aku cukup berani bilang aku marah sama Tuhan gitu. Tuh ada momen-momen itu gitu. Dan menurutku pasti dia juga ngerti lah gitu kalau aku marah gitu gitu, nggak yang gimana gitu. Tapi ya aku sih sampai se-ekstrim itu tuh gitu, mengakuinya gitu. Nah menurutku sih itu yang paling penting, mengakui. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Lost and found, kehilangan dan menemukan. Jadi kita kan kehilangan seorang, pada di ujungnya kan Mbak bilang ada found, menemukan kembali diri sendiri. Pada akhirnya itu, ujungnya itu. Ya. Dan ada perubahan nggak sih kalau orang melewati duka dan akhirnya, apalagi Mbak mungkin kasusnya lebih banyak lagi, dan apa yang ditemukan di ujung sana? Life is short. Iya. Itu. Iya, life is short. Hidup ini sangat singkat. Jadi apapun yang mau dilakuin, lakuin aja. Kalau aku soalnya dulu orangnya terlalu planning gitu. Jadi semuanya harus sempurna gitu. Kalau belum sempurna jangan dulu gitu. Nah, kalau sekarang hidup ini singkat. Jadi kalau emang punya sesuatu yang mau dibagi, bagi. Kalau misalnya mau pergi ke sini, nggak usah mikirin dulu nanti kalau nggak, just do it gitu. Karena kita nggak tahu, waktu bukan milik kita kan. Gitu. Waktu bukan milik kita. Waktu bukan milik kita lebih menghargai kehidupan. Dan mengganggu kehidupan sebenarnya kita hanya numpang hidup singkat, kita singkat. Maknai sebaik-baiknya mungkin sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke Mbak Nira, terima kasih sudah berbagi. Makasih ya, thank you. Cukup panjang dan sangat berharga buat saya. Semoga. Dan juga bermanfaat buat teman baca yang menonton di rumah. Terima kasih Mbak Nira untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan berbagi tentang. Oh, aku pasti akan ngajak dirimu nanti buat ngobrol-ngobrol ya, Mas. Pasti nanti aku akan datang. Thank you so much. Aku seneng ngobrol nggak kerasa banget sih. Oke, terima kasih. Thank you. Oke teman baca, itulah obrolan kami bersama Mbak Nira Syeda Rusman, penulis buku dari Lost and Found. Buku ini bisa kamu dapatkan di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, toko buku Gramedia, dan toko-toko lainnya. Jangan beli bajakan, yang asli ada yang di toko yang aku sebutkan. Sekali lagi, aku ingatkan teman-teman yang mau berkomentar, yang mau sharing dan membagikan pikiran-pikirannya tentang podcast kami, silakan komentar di bawah. Akan ada paket buku senilai 500.000 untuk kamu yang beruntung. Baik, terima kasih. Itulah penutup dari podcast Behind the Book di About the Book kali ini bersama Mbak Nira. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.